Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Silakan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Ya, oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi yang telah kami siapkan, yaitu yang pertama profesi guru dan yang kedua profesionalisme guru. Jadi di sini kita akan membahas atau memahami apa yang dimaksud dengan profesi guru dan apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru. Ya kawan-kawan, materi pertama itu profesi guru. Apa yang dimaksud dengan profesi guru? Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 telah disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas, yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia dengan cita-cita bangsa. 2. Hasil pendidikan mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, namun baru bisa dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Ketiga, sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga terhadap dirinya sendiri. Sesuai dengan hakikat profesi dan kriteria profesi yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru. Sebagai konsekuensi logis dan pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang-orang yang memiliki jiwa sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integrasi profesional yang baik. Sedangkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Makna guru sebagai agen pembelajaran yaitu guru yang mampu menjadi seorang fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, serta sumber inspirasi dalam pembelajaran bagi para peserta didik. Berdasarkan penjelasan tersebut, guru memiliki fungsi setidaknya dua hal, yaitu 1. Guru sebagai sebuah profesi. Sebagaimana pekerjaan lainnya, guru juga merupakan sebuah profesi yang dituntut profesionalitas dari orang yang mengembannya. Guru tidak lagi dipandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi juga sudah menjadi sebuah profesi yang layak. Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan pada profesinya. Menurut teori, sebuah profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih atau disiapkan untuk hal itu. Oleh sebab itu, profesi bukanlah sembarang pekerjaan. Namun, profesi adalah pekerjaan yang berlandaskan pada keahlian. Keahlian tersebut diperoleh melalui suatu pendidikan serta pelatihan dan lembaga yang telah mendapat otoritas dari pihak yang berwenang. Sebagaimana profesi insinyur, konsultan, dokter, hakim, pengacara, dan lain-lain, guru pun diwacanakan menjadi sebuah profesi. Profesi yang dipahami secara ilmiah dengan pengertian sebagai berikut. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, pengetahuan tersebut membuat teknik-teknik bekerja. Adanya standar kompetensi yang ditetapkan, dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya prosedur kerja, mengutamakan kualitas, menjunjung kode etik profesi,
mempunyai organisasi profesi, mempunyai badan kehormatan profesi. Adapun prinsip-prinsip dalam profesi guru dapat dilihat sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Memiliki organisasi profesional yang mempunyai kewenangan, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan seorang guru. Menilik penjelasan tersebut, jelas bahwa profesi guru tidak bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga tidak semua orang yang mengajar bisa dikatakan sebagai guru. Oleh karena itu, para guru merupakan profesional. Hal itu menjadi tantangan dan tuntutan agar semua guru ke depannya bertindak secara lebih profesional. 2. Guru sebagai tenaga kerja. Jika kita menilik pengertian guru sebagai profesional, maka kita harus melihat hal tersebut secara lebih luas. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna profesional secara bahasa. Secara bahasa, profesional berarti expert atau ahli atau spesialis. Pengertian umum sering dimaksud dengan seseorang yang bekerja baik dengan keras, tanpa menunjuk pada pekerjaan tersebut sebagai profesi atau tidak. Dengan kata lain, profesional yaitu orang yang menjalankan tugas profesi dengan pendidikan minimal sarjana atau S1, serta mengikuti pendidikan profesi dan dinyatakan lulus dalam ujian profesi. Dengan begitu, seseorang profesional dapat membuka praktik terkait bidang profesionalnya sendiri untuk melayani masyarakat tanpa harus bekerja di suatu instansi atau organisasi tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan dan memerlukan keahlian, kemahiran, maupun kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta membutuhkan sebuah pendidikan profesi yang diakui secara umum. Begitu pula guru sebagai tenaga kerja profesional mengandung makna bahwa pekerjaan guru hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara akademik, kompetensi, serta memperoleh sertifikat pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta nilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oke kawan-kawan, sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham mengenai profesi guru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profesionalisme guru. Jadi, seperti apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru itu? Yang dimaksud profesionalisme yaitu sesuatu yang menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi. Ada yang menyebutkan bahwa profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik yang telah disepakati. Sehingga profesionalisme adalah performance quality dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, konsekuensi guru sebagai seorang profesional harus dapat bekerja dalam koridor keprofesionalisme. Ia harus dapat menjunjung tinggi profesionalisme yang dianutnya tersebut.
Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi kriteria profesional sebagai berikut. Nah, yang pertama fisik. Di antaranya sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik. Mental atau kepribadian, berkepribadian atau berjiwa Pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia, dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi pekerti luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, dan yang terakhir mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh rasa tenggang rasa. Nah, yang kedua, keilmiahan atau pengetahuan, memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik. Kemudian memahami, menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang lain, senang membaca buku-buku ilmiah. Yang ketiga, keterampilan, mampu berperan sebagai organisator proses pembelajaran mengajar, mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi, mampu menyusun garis-garis besar program pengajaran, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. Nah, yang sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham mengenai profesionalisme guru. Nah, kawan-kawan, kita sudah membahas dua materi, yaitu profesi guru dan profesionalisme guru. Jadi, tentu sampai di sini kawan-kawan sudah paham seperti apa yang dimaksud dengan profesi guru dan seperti apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme guru. Nah, kawan-kawan, itulah tadi lanjutan materi yang kami peroleh dalam buku ini. Itu dalam bentuk video seperti yang barusan kawan-kawan tonton. Ya, jadi silahkan kawan-kawan sampaikan komentarnya di kolom komentar. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.